NIDN-nya diisi 04 apa ya? 04 18 03 81 02. Ya. Itu NIDN dari Kaprodi kita, Bu Nini Al-Fatia, ST, MT, CMA. Jabatan adalah Ketua Program Studi Teknik Industri. Tambahin teknik industrinya ya. Namanya, nama Anda, NIM-nya NIM berapa, semester 1, program studi pastinya teknik industri, tidak ada program studi yang lain. Ya. Oke, selanjutnya adalah besaran penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah, dan berdasarkan pantauan di laman keuangan bahwa yang bersangkutan memiliki uang sisa sebesar berapa rupiah. Setelah itu dilakukan pembayaran dari uang KIP kuliah, selanjutnya mohon bendahara keuangan mengembalikan sisa uangnya kepada yang bersangkutan. Jadi di sini kalau misalnya tadi ada temennya yang mengatakan saya belum bayar SKS 3 misalnya. Nah itu kalkulasiin kira-kira berapa yang belum dibayar. Ditulis di situ ya. Ditulis di situ, nanti sisanya baru dicairkan gitu. Sampai sini jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Bu. Iya, Bu, jelas. Jelas. Kalau sudah lunas gimana? Sisa bersangkutan memiliki sisa sebesar ini. Berarti kalau misalnya memang sudah lunas ya lunas ya. Jadi nanti uangnya mungkin full ya, 2.400.000 itu kan uang untuk SPP aja ya. Uang untuk SPP yang perlu dipahami, pemerintah hanya memberikan uang SPP 2.400.000 ya. Selanjutnya mohon bendahara keuangan mengembalikan sisa uang yang bersangkutan ya. Ya. Ini tanda tangannya tanda tangan siapa? Tanda tangan Kaprodi. Tanda tangan Kaprodi. Namanya udah disebutkan di atas, NID-nya juga tinggal dipindahin. Pamulang, tanggal berapa kamu minta tanda tangan Kaprodi itu yang ditulis. Ya. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Ya, jadi yang perlu diingat adalah tidak harus bertemu Kaprodi karena sekarang sedang social distancing ya. Jadi semua berkas di meja dosen itu ada 2 kotak untuk berkas. Yang sebelah kiri itu adalah berkas yang belum ditandatangan, yang sebelah kanan adalah berkas yang sudah ditandatangan. Nah, kalian letakkan berkas kalian di sebelah kiri ya. Nanti siang mungkin setelah duhur, nggak ada duhur mungkin saya sampai kampus, nanti saya coba kalau ada Bu Rini saya sampaikan, kalau untuk yang KIP tolong dibantu dipercepat. Ya. Jadi kalau ditanyakan Bu, kalau teman saya ada di mana di Pamulang, terus saya mau minta bantuan teman untuk mencairkan dana. Nah, Anda pastikan dulu itu temannya amanah atau tidak ya. Dan diperhatikan juga itu kan harus ada kalau misalnya pakai teman harus ada surat apa ya istilahnya ya. Surat apa ya Pak Pendi ya namanya ya? Kalau di bank itu surat kuasa. Ya. Surat kuasa gitu. Itu yang harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan keuangan. Nah, satu lagi, Bu, saya masih di Medan, Bu, saya masih di kampung. Gimana, Bu? Apakah saya bisa setelahnya? Bisa setelah tanggal 16. Ya. Jadi dicoba saja. Ya. Ini jadwal kenapa dibuat seperti ini biar tidak bentrok karena akan bentrok kalau tidak dibuat jadwal seperti ini dengan prodi lain, ya. Dibuat jadwal seperti ini supaya tidak bentrok. Itu yang pertama. Yang keduanya,
KIP ini kan ada beberapa tahapan. Ya jangan sampai pada saat Anda ingin pencairan itu bentrok dengan KIP yang tahapan selanjutnya yang memang sudah cair saat itu, gitu ya. Karena KIP belum cair semua nih, ini baru tahap 2, tahap 3 dan 4 belum, gitu. Ya, belum ada informasi tahap 3 dan 4 sampai saat ini. Jadi baru tahap 2. Itu makanya gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi jangan mengulur-ngulur waktu ya. Kalaupun misalnya masih bisa diambilin oleh temennya atau oleh saudaranya yang ada di Pamulang, silakan dengan surat kuasa. Itu aja. Ya. Kalau saran saya, kalian kalau yang memungkinkan ya, jangan walaupun misalkan kerja bisa izin, mendingan izin. Mendingan kalian urus sendiri biar tahu bagaimana birokrasinya, prosesnya seperti apa. Ya, jadi ini kan buat kalian juga gitu, rezeki ini. Ya, buat rezeki kalian di masa pandemi seperti ini, ternyata pemerintah ada dana buat bantu teman-teman. Makanya ya perjuangkan itu, maksudnya luangkan waktu gitu. Ya, luangkan waktu. Jangan males. Jangan mentang-mentang bisa pakai surat puasa terus titip aja deh saya buatkan gitu. Ya, hemat saya ya, kecuali yang memang tadi Bu Nisa bilang ada di Medan, ada di luar Jawa misalkan, di luar Jakarta atau luar Tangerang yang jauh-jauh, nah, itu mungkin silahkan ya diatur waktunya. Tapi kalau yang memungkinkan untuk kalian datang, ya, silahkan urus sendiri saja, biar paham. Nah, kalau sampai loket ada informasi apa kan kalian tahu, nggak ribet, ya. Itu aja pesan dari saya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini waktunya tinggal sisa 8 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya saya tutup. Saya, Pak. Ya, siapa? Saya, Ya. Desi Rizka Hendri. Tadi kan katanya tahap 2 pencairan. Terus sementara di SK pencairan KIP ada nama teman saya yang tahap 3 itu gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau ada Oh, namanya berarti nggak Mas, apa-apa. Selagi ada oh, berarti namanya, Mas, nggak apa-apa. baik Pak, terima kasih. Ini kan SK, ini kan istilahnya SK ya, maksudnya surat pemberitahuan ini kan mengumumkan siapa-siapa saja yang sudah bisa mencairkan KIP-nya. Ya, jadi kalau memang ada namanya, ya silakan diurus saja. Ini kan ada nama-namanya nih di bawah nih. Ya, kalau ada namanya, pokoknya yang tertera di sini ada namanya, ya silakan saja diurus. Itu kan Bu Nisa ya? Iya. Ya, Jadi tolong disampaikan bagi yang tahap 3, tahap 4. Kalau namanya ada di tahap 2 ya berarti silakan aja datang. Ya. Ya berarti rezeki. Karena kan ini kan cepat. proses ini seleksinya di Dikti ya. Ini proses seleksi di Dikti. Jadi siapa duluan, siapa belum ya kita di luar kewenangan kita. Kita hanya mengajukan nama-nama. Ya dari prodi, dari kampus juga hanya mengajukan nama. Ya, terlepas siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat itu di luar daripada kewenangan kita gitu. Ya, kita hanya membantu. Ini nama-nama yang akan diajukan atau yang diajukan sebagai calon penerima kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ternyata nggak cair, ternyata nggak ini. Ya jangan tanyanya ke Bu Nisa sama saya, Bu, kenapa saya nggak cair ya? Kenapa saya nggak masuk ya? Kenapa saya nggak lolos? Karena kita sendiri tidak tahu. Ya, karena ini ya rezeki-rezekian aja deh ya. Terima dengan legowo, yang sudah diterima ya alhamdulillah, perjuangkan. Ya, maksudnya perjuangkan adalah ya kalian ikuti prosesnya, prosedurnya. Jangan males-malesan untuk tidak datang ke kampus atau apa. Datang, kalian semester 1 kan supaya lihat kampusnya. Mau jelek mau apa itu kampus kita. Tempat belajar untuk kita nanti. Ya. Oke, Bu Nisa ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita tutup ya. Ya. Udah kali nanti tolong diperhatikan ya. Tadi kan udah disampaikan tahap 2 itu sebetulnya pencairan untuk tahap 2, tapi bagi yang namanya tahap 3, tahap 4 itu namanya ada di tahap 2, silakan datang untuk melakukan pencairan. Itu aja. Ya.
Dan tolong diperhatikan juga setelah mendapatkan beasiswa ini, tolong dijaga prestasinya. Karena Nah, itu, bisa ya, saja betul. kalau prestasinya turun, Anda tidak akan mendapatkan beasiswa lagi di semester selanjutnya. Tolong dipahami itu ya. Ya, karena namanya juga Kartu Indonesia Pintar. Sudah jelas variabel utamanya adalah pintar. Pintar itu kategorinya seperti apa? Kita ada speknya pintar, misalkan ada range-nya. Pintar itu berarti IPK, dilihat dari IPK-nya minimal berapa, 3, berapa. Ya. Kalian harus pertahankan itu. Ya. Jangan sampai sayang ini, ya. Kalian KIP itu lumayan loh. Ya. Kalau UKT kan hanya 1 kali, 1 semester. Ya. Kalau KIP ini bisa berlanjut selagi kalian masuk kategori pintar gitu. Dan sampai nanti tersingkir sama yang lain, nanti kita juga yang disalahkan. Pak, kok saya udah nggak dapet? Kalian bagaimana? Ya, oke? Cukup jelas ya, semua ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo. Kalau ingin ditanyakan silakan. Masih ada berapa menit Pak Ruspendi? 3 menit. Ya, 3 menit. Silakan deh. Kalau nggak ada, sudah saya tutup. Di kamera hidupkan dulu. Hah? Jangan dulu ya, nanti bertanya lagi, Bu Wita gimana? Nanti kalian pakai GPS aja ya.